Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung Arsya 27. Kali ini kita akan menyambung dengan video yang sebelumnya. Kemarin itu kita gimana sih cara membuka toko, merapikan toko, menata toko, mendistribusi toko. Ini kita akan lanjut untuk bagaimana sih cara mengelola toko ataupun warung sembako dari mulai kecil meningkat terus, dan bagaimana sih mengolah stok barang, memanage barang-barang apa aja yang diperlukan, barang-barang apa aja yang harus di stok banyak, yang sedikit ataupun hanya sebagian saja. Oke. Semua itu nanti kita akan jelaskan pelan-pelan, dan mungkin di video ini nggak mungkin sampai selesai, mungkin terpotong. Nanti saya akan upload video-video selanjutnya apabila waktunya tidak mencukupi. Karena nanti kalau misalnya saya buat video terlalu panjang, nanti mungkin rekan-rekan akan bosan untuk mendengarnya. Jadi mungkin ini hanya sebagian saja video yang saya jelaskan bagaimana sih mengelola atau mengembangkan atau mempertahankan toko sembako kita terus berjalan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya tentang tips mengelola toko sembako biar tetap terus berjalan dan berkembang, dan semoga akan semakin maju. Oke, langkah yang pertama, ini saya flashback sebentar untuk memberi masukan ke rekan-rekan ataupun para pedagang yang baru mulai. Pertama kali kita kan itu membuka toko sembako atau warung sembako itu kita pasti mempunyai target-target tertentu. Misalnya seperti gini, seperti ini ya. Kita di toko ataupun di daerah itu kita kan pasti tahu barang-barang yang akan laku, akan cepat habis, atau barang-barang yang laris. Nah, sebelum kita membuka toko itu pasti kita mencari barang tuh yang standar lah, yang banyak dibeli orang. Tapi kan di daerah kita itu kan belum tahu barang itu juga laris kan gitu. Jadi pertama kali kita buka toko itu pasti kita meraba-raba atau istilahnya tebak-tebak lah barang apa yang laris di wilayah kita. Tapi karena wilayah kita itu sudah berjalan, jadi saya ambil contoh di warung saya aja lah. Jadi setelah 1 bulan berjalan, toko itu kan mempunyai stok barang yang lumayan banyak, istilahnya walaupun dia nggak produksi besar. Jadi dulu saya membuka toko itu, target saya tuh pertama kali untuk fokus untuk snack. Jadi semua snack itu saya ambil, tapi nggak saya beli berdus dulu. Saya ambil rencengan. Saya belanja itu pertama kali di grosir eceran. Grosir eceran itu dia bisa beli per pak, misalnya 10 piece, 10 kotak bisa. Tapi kalau kita grosir ke kotaan besar nggak bisa, dia harus beli per kotak. Jadi kan itu modal terlalu banyak. Tapi karena kemarin itu saya pertama kali memulai, jadi saya beli grosir eceran. Jadi gini, pertama tuh memang fokusnya ke jajanan semuanya. Jadi semua jajan ada. Jadi berjalannya waktu sebulan 2 bulan sampai 6 bulan saya udah ngerti gitu. Jadi saya ngerti, oh barang ini sebulan habisnya sekian bal, jajan ini sekian bal, jajan ini sekian bal. Dan berjalannya waktu itu terus berkembang untuk deterjennya, yang ini merek ini habisnya segini. Jadi setiap bulan itu catatan ataupun belanja bon kita itu penting kita catat. Kenapa? Supaya kita tahu sebulan itu belanja produk A, B, C, D itu berapa habisnya. Jadi untuk mulai bulan ke depan kita sudah mengerti, oh
bulan ini habisnya segini, jadi berarti untuk bulan ke depan nggak jauh dari ini. Jadi penataan ataupun catatan riwayat penjualan kita itu seharusnya tetap ada gitu. Jadi itulah bisa kita untuk cara bagaimana mengelola toko kita itu supaya tetap berkembang dan uang hasil toko itu tetap berputar di toko itu sendiri. Oke, nah itu flashback sebentar. Jadi ini kita lanjut ke cara mengolahnya. Jadi kan sesudah kita dapat catatan per bulan riwayat belanjaan penjualan di toko kita itu kan kita udah ngerti. Misalnya gini, saya ambil di contoh snack. Misalnya snack itu di snack misalnya di tadi saya itu ada sekitar 30 macam 30 macam snack berbeda rasa dan berbeda merek itu ada di toko. Jadi dalam 30 snack itu ada sebagian snack itu misalnya di 5 produk snack itu agak lambat istilahnya pun kalau kita beli 1 dus itu cuman habis 1 bulan. Jadi 1 dus besar itu cuman habis bulan. 1 dus besar itu sekitar 10 kotaan atau 12 kotaan, jadi agak lambat. Jadi ada yang misalnya 10 besar 10 lagi lumayan sedang, dia sebulan tuh habis misalnya 1 dus setengah. Ada juga yang selebihnya, ada juga produk tuh yang laris snack itu bisa 2 dus 1 bulan. Jadi dengan riwayat itu kita akan mengerti untuk ke depan bulannya kita harus stok barang tuh sekian. Misalnya sekian ya, barang ini sekian, ini sekian. Jadi cara pengelolaannya itu tetap stabil. Jadi gini, intinya gini, apabila rekan-rekan ingin mengelola toko itu, dipastikan riwayat penjualan itu harus ada. Kenapa gitu? Karena gini, kita akan mengerti berapa sih pengeluaran kita per bulan itu, pemasukan ke bulan itu, biaya listriknya itu. Jadi kita ngerti keuntungan kita itu berapa, keuntungan kotor itu berapa, bersihnya berapa, potong ini potong itu jadi berapa. Jadi kalau misalnya rekan-rekan tadi untuk mengelola misalnya kita untuk bulan ke depan, misalnya bulan 1 nanti misalnya kita belanja di bulan 12 habis, misalnya ini saya contohkan toko saya ya, dan di bulan 12 misalnya habis di 30 juta itu berarti seharinya 1 juta pendapatan, bisa juga lebih bisa juga kurang, rata-rata sih gitu 30 juta. Jadi untuk kedepannya kan stok lama kan masih ada sedikit. Jadi untuk kedepannya kita memanagenya kayak gini sebenarnya. Apabila tuh stok kita masih lama di bulan 12 tuh masih ada, jangan di double. Nah, gitu. Mengelolanya gitu, jangan di double. Tunggu habis dulu stok lama baru kita beli lagi. Jadi fokuskan stok-stok yang habis dan yang laris untuk dijual. Misalnya snack tadi apa yang paling laris? Misalnya kan, itu dibelikan dulu misalnya 1 kotak dulu semuanya, yang laris 1 kotak semuanya. Jadi misalnya barang yang snack yang agak lama tadi kan itu pun belum habis stoknya, jadi biarkan dulu, cari produk yang bisa digantikan dulu. Misalnya produk itu belum habis, mie kita misalnya habis, belikan ke mie dulu atau mie instan. Jadi kita harus pandai menebak atau merekayasa produk mana yang harus kita utamakan dulu daripada yang ada di stok. Misalnya kan tadi kita istilahnya belanja udah tahu 30 juta. Jadi untuk kedepannya kita memang harus sediakan duit 30 juta lagi untuk belanja. Tapi kan stok kan barang ada kan gitu, kan nggak mungkin duit itu 30 juta ke kantong kita lagi, kan masih tersisa di stok di 2012. Jadi
caranya gini, yang saya bilang tadi, utamakan dulu yang habis, yang habis, yang laris, itu diutamakan dulu, produknya harus ada sedia dan jangan sampai ada kosong. Kenapa saya bilang diutamakan duluan? Karena gini, apabila produk yang laris di toko kita itu kosong dan tidak ada gantinya, konsumen itu pasal akan kecewa gini maksudnya. Karena kita ini kan berdagang memang untuk mencari konsumen atau mencari laba untung untuk supaya pendapatan kita bertambah. Jadi fokusnya apabila rekan-rekan ingin mengelola toko itu, catatan itu harus penting supaya kita tahu barang apa yang harus kita pentingkan dulu atau utamakan dulu untuk dibelanjakan. Yang kedua, cari produk pengganti atau pengganti produk yang utama, atau bila itu barang kosong di grosiran harus ada penggantinya. Yang sudah itu, usahakan belanja itu, kalau misalnya rekan-rekan di fase yang sudah lumayan tokonya, usahakan belanja itu volumenya lumayan banyak. Kenapa? Karena kalau misalnya kita belanja volumenya banyak di grosir ataupun di sales, itu kita ada dapat diskon belanja, jadi kita lumayan. Tapi dengan catatan, apabila belanja yang volumenya banyak itu laris. Tapi kalau misalnya volume belanjanya itu nggak laris, nggak usah dipaksakan. Jangan memaksakan dapat diskon tapi barang kita lambat jalannya, jangan. Jadi saya tekankan, apabila produk Anda itu rekan-rekan itu laris, diutamakan. Misalnya snack tadi itu kan banyak produk kan dari Mayora. Saya kasih contoh lah ya, Mayora. Snack itu banyak dari Mayora, jajan-jajan permen-permen itu banyak dari produk Mayora. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah ada sales yang datang ataupun masih banyak grosiran, itu nggak apa-apa. Kita cari, tanya di grosirnya, bang, kalau aku belanja sekian banyak ada bonus nggak, ada diskon nggak? Ada. Oh, kalau misalnya nggak ada, coba cari tempat lain. Sudah itu, kok misalnya pun nggak ada juga, misalnya gitu kan. Jadi kita cari misalnya sales motoris Mayora yang bisa support kita. Jadi kalau misalnya kita belanja dengan kuro banyak, ada diskonnya, kan kita masih lumayan dapat dari diskon, untung lagi, dapat dari keuntungan produk lagi, dan kita bisa ngecer juga per kotak-kotaknya. Jadi itulah keuntungan kita, misalnya bisa memanage barang dagangan kita supaya mana yang penting, mana yang sedang, mana yang agak lambat. Karena di toko itu pasti ada produk yang laris sekali, ada yang sedang, ada yang lambat, itu pasti ada. Jadi jangan dipaksakan yang lambat itu kita stok banyak barang, beli aja ataupun stok aja sekadarnya aja dengan target sebulan habis. Jadi untuk video tentang mengelola toko itu saya cut dulu sampai sini, potong karena waktunya mungkin tidak mencukupi. Nanti saya lanjut lagi tentang cara mengelola atau belanja stok-stok yang harus ada. Untuk sekian dulu, dan apabila video ini bisa menginspirasi, menjadi solusi, bisa di like atau di share, di komen, di subscribe juga supaya untuk mengembangkan channel ini. Jadi untuk part yang selanjutnya nanti saya lanjut cara belanja stok ataupun belanja produk yang laku keras di toko-toko kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.